Baik, salam berbagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial bagaimana melakukan pengaturan tata letak penomoran di halaman Microsoft Word. Tentunya ini sangat dibutuhkan pada saat kita dihadapkan dengan tugas akhir, skripsi, ataupun pada saat penulisan buku. Ya, jadi hal-hal yang perlu kita pahami di sini, misalnya kita ingin membuat jenis penomoran seperti yang ada di gambar ini. Misalnya di chapter 1 penomorannya itu kita kondisikan di bawah. Halaman selanjutnya di chapter 1 di sini nomor 2, nomor 3, lalu di chapter 2 nanti misalnya di bawah, lalu dilanjutkan dengan halaman-halaman yang lain. Ya, tentunya pada saat kita lakukan hal ini ya bisa aja ini dibuat menjadi manual, ya, tidak menjadi persoalan. Ya, tapi kalau seandainya kalau ada cara yang paling tepat, ada cara yang paling simpel, ya tentunya ini bisa menjadi salah satu alternatif. Ya, bisa juga nanti kita gabungkan misalnya angka Romawi. Ya, misalnya daftar isi, kata pengantar itu biasanya identik dengan angka Romawi. Lalu dilanjutkan nanti bab 1, bab 2, bab 3 sampai nanti ke daftar pustaka. Untuk mempermudah pemahaman kita dalam penomoran, di sini sudah saya sediakan dokumennya. Ya, jenis dokumennya ini kita anggap sebagai cover, judul. Ya, ini kita anggap prakata, ini kita anggap kata pengantar, dan ini kita anggap dia sebagai pendahuluan atau bab 1, bab 2 dan selanjutnya. Ya, tentunya dengan tahapan ini kita menginginkan kalau untuk yang namanya cover itu biasanya tanpa nomor. Berarti ini kita abaikan. Kalau untuk yang ini prakata dengan kata pengantar itu biasanya kita gunakan yang namanya angka Romawi. Kalau untuk pendahuluan bab 1 itu biasanya sesuai dengan permintaan atau kita anggap aja posisinya nanti kita buat di sini. Ya, jadi penomorannya mungkin di bawah ini. Ya, baru selanjutnya untuk halaman berikutnya itu dibuat di halaman di daerah sini. Ya, dan selanjutnya. Oke. Cara kerjanya seperti apa? Ya, untuk cara kerjanya kita pastikan kursor kita itu ada di lembar kedua. Ya, lembar kedua di sini. Ini. Ya, lalu kita pilih pack layout-nya. Lalu pilih break. Ya, break lalu next page. Ya, seperti ini. Ya, pada saat kita buat yang ini, coba kita lihat perubahannya seperti apa. Jadi ada section 1 dan ada section 2. Ya, di sini perlu kita hilangkan yaitu same as previous-nya. Artinya di sini apa? Kalau kita aktifkan yang ini, otomatis dia akan melanjutkan penomoran yang sebelumnya. Ya, karena kebetulan untuk covernya itu kita kosongkan, ya berarti tidak sama dengan yang sebelumnya. Berarti kita unchecklist, ini dinonaktifkan. Sama halnya juga dengan yang ini kita nonaktifkan juga. Ya, go to footer, lalu ini pilih link to previous-nya. Oke, itu kira-kira gambarannya. Nah, selanjutnya kalau kita cek lagi, ini kita cek, ini sudah masuk ke section 1, artinya halaman 1. Ya, kita anggap ini halaman 1. Di halaman kedua, section 2 itu ada sekitar 2 lembar. Ini. Ya, section 2, kata pengantar dan prakata. Oke, untuk bab satunya ini kita anggap ya untuk penomorannya itu tidak sama dengan penomoran-penomoran yang sebelumnya. Berarti cara kerja sama, kita arahkan di sini. Lalu kita pilih page layout-nya, break dan next page. Ya, kita double klik di sini. Di sini same as previous-nya. Ya, ini juga kita hilangkan dengan cara link previous-nya, go to footer, lalu ini kita hilangkan juga link to previous-nya. Ya, sebelum masuk kita ke bab 1, ke bab 2, maka ini kita aktifkan, kita
kita checklist yang ini, different first page. Ya, different first page. Lalu ini kita hilangkan, ya, linknya lagi kita hilangkan. Go to footernya ini juga dihilangkan. Oke, sehingga sudah menjadi beberapa section. Ini section 1, section 2, ini section 3. Ya, ini masuk kategori section 3. Oke, ini section 3. Lalu kita masuk ke bab 2-nya. Bab 2-nya sama. Arahkan di sini. Pilih page layout-nya, lalu break dan next page. Ya, kalau kita lihat ini sudah masuk ke section 4. Ya, halaman keempat ini menjadi baris pertama. Lalu bagaimana dengan same as previous-nya? Ini nggak perlu kita hilangkan karena memang penomorannya itu kita harapkan sama atau dilanjutkan dengan nomor yang di atasnya. Ya, jadi ini nggak perlu. Tinggal kita arahkan lagi ke bab 3 kalau ada. Ini bab 3-nya. Ini tinggal klik break next page-nya. Ini double klik, ini nggak perlu lagi dihilangkan. Kalau ada bab yang lainnya, bab 4 misalnya, berarti kita double klik di sini, page layout, break, dan next page. Ya, kalau kita double klik, maka otomatis akan masuk ke section 6, yaitu menjadi first page, halaman pertama. Kita cari lagi, misalnya ada bab 5, ya, ini bab 5. Oke, kebetulan dokumen yang tersedia itu hanya sampai bab 4. Oke, ini masih pengaturan. Sekarang kita masuk ke penomorannya. Untuk penomorannya, ya berarti otomatis yang kita inginkan penomoran prakata itu tadi di sini. Ya, sini. Berarti tinggal kita pilih insert, page number, lalu ini bottom of page. Kita pilih ini. Ya, coba kita cek. Di sini halaman kedua dan di sini halaman ketiga. Sesuai dengan yang diharapkan tadi, yang ini harus kita rubah menjadi angka Romawi. Nah, ini double klik, lalu pilih insert atau langsung dari sini. Ya, kita atur formatnya, kita pilih jenis formatnya, ini, lalu mulailah dengan I, start. Ya, oke. Lalu kita cek, sekarang muncul Romawi atau I. Ini di sini kondisinya masih kosong. Ya, sekarang kita masuk ke bab 1. Bab 1-nya tadi penomoran yang kita harapkan itu tadi kan dia di bawah. Di sini. Nah, berarti ini saya double klik dulu. Lalu saya pilih page number atau bisa insert masuk ke sini. Ya, ini posisinya di bawah tengah. Oke, ini dia. Ya, kalau kita lihat ini sekarang 3. Seharusnya ini menjadi angka 1. Ya, berarti ini kita rubah, pilih page numbernya, lalu format. Ini kita mulai dari angka 1, lalu kita okekan. Ya, kalau kita cek sekarang ini angka 1. Ya, tentunya halaman selanjutnya berarti di sini ini seharusnya angka 2. Ya, seharusnya angka 2. Ya, tapi karena sudah kita pisahkan tadi, otomatis kita harus buat angka 2 yang baru di sini. Ya, berarti posisinya di sini. Lalu page number ini di atas sebelah kanan misalnya. Berarti kita pilih yang ini. Ya, ini otomatis semua ini 2, 3. Ya, 2, 3, 5. Ya, secara otomatis juga untuk landasan teori dia akan menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Jadi di sini otomatis 4, sini 5, dan di sini 6. Ini 6-nya. Bab 3-nya metode penelitian itu posisinya di sini. Jadi secara otomatis. Jadi cukup nanti pengaturannya itu harus kita buat benar-benar sesuai dengan cara kerja yang sudah saya uraikan ini. Tentunya untuk penomoran di bab-babnya itu nanti itu akan secara otomatis pada saat kita buat dia perubahan di bab 1, bab-bab selanjutnya akan berubah secara otomatis. Lihat ini pembahasan letaknya di bawah, lanjut di atas sebelah kanan.
Itu dia kira-kira gambaran untuk penomoran di halaman yang berbeda. Misalnya kalau kita ingin menambahkan lagi untuk daftar pustaka, ya apakah dia melanjutkan ke yang sebelumnya atau mungkin ini saya tambahkan. Ya, ini saya tambahkan misalnya di sini ada kata pengantar daftar pustaka misalnya. Oke, kita misalkan untuk daftar pustaka ini khusus nomornya kita buat misalnya di daerah ini. Ya, berarti cara yang sama kita lakukan, kita posisikan di sini. Kita pilih page layoutnya, break dan next page. Ya, ini misalnya. Ini next page-nya. Selanjutnya kita double klik, kita inginkan tadi penomorannya itu bukan di sini tapi di sebelah sini. Kalau ini langsung kita rubah, maka otomatis nanti akan mengalami perubahan ke halaman sebelumnya. Jadi ini harus kita hindari, kita hilangkan link previousnya. Ini juga kita hilangkan link previousnya. Ya, sekarang tinggal kita rubah untuk penomorannya. Jadi kita inginkan tadi letaknya itu di bottom of page tapi di sebelah kiri. Ini. Ya, jadi saya rasa sudah jelas ini berbeda tadi. Oke, di sini jadinya untuk daftar pustaka. Ya, jadi silakan dicoba untuk dokumen-dokumen Anda, untuk skripsi Anda. Ya, tentunya kalau kita ikuti langkah kerjanya itu akan mudah dipahami. Terima kasih atas waktunya. Sekian.